Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada segenap para ustazat, para ummahat, para akhwat, alhamdulillah pada hari ini untuk kesekian kalinya kita bisa hadir dalam majelis taklim bulanan di markas syariat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Sejak pagi tadi alhamdulillah majelis ini kita sudah membaca Ratibul Haddad, kemudian kita tadi sudah mengkaji kitab yang pertama oleh Ustadzah Syarifah Samiah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan qasidah dari putri-putri saya, dan tadi juga ada kajian dari Ustadzah Syarifah Rufaidah, Syarifah Najwa, kemudian juga ada kajian dari Kiai Asep, Agus Sofyan dan lainnya. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan oleh para ustadz dan ustadzah kita serta qasidah-qasidah yang tadi sudah dibaca dengan begitu indah bagusnya, mudah-mudahan itu semua akan tertanam dalam sanubari kita dan bisa juga menarik barakah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu yang saya cintai semua yang ada di sini, majelis seperti ini yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai Riyadul Jannah, sebagai tamannya surga. Jadi di mana saja ada suatu majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, disampaikan ajaran-ajaran agama Allah, itu merupakan raudhatun min riyadil jannah. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan, idza marartum biriyadil jannah, kata Nabi, farta'u. Jadi kalau kamu melewati suatu taman sorga, kata Nabi, mampir, merapat, masuk, duduk di dalamnya. Nah, kemudian pada saat Nabi ditanya, apa itu Riyadul Jannah ya Rasulullah? Nabi mengatakan, majalisul dzikir, majelis zikir. Maksudnya majelis zikir itu, Bu, majelis apa saja? Apakah itu majelis sholawat, apakah itu majelis taklim, apakah itu majelis marhabanan, apakah itu majelis tahlilan dan lain sebagainya. Yang penting di dalamnya disebut nama Allah, di dalamnya ada sholawat buat Nabi, di dalamnya ada pelajaran-pelajaran untuk umat. Itu namanya majelis zikir. Nah, jelas, Bu, ya? Nah, jadi Nabi yang memerintahkan, kalau kamu berjalan melewati taman surga, mampir, masuk, duduk di sana, ambil manfaat. Apa itu taman surga yang dimaksud oleh Nabi? Majelis zikir. Jadi ibu-ibu kalau masuk ke majelis taklim itu juga termasuk majelis zikir. Kan tadi di sini kita ada baca Ratibul Haddad, isinya zikir, baca qasidah-qasidah, memuji Allah, memuji nabinya, itu juga bagian dari zikir. Kemudian mendengarkan para ustazah kita, para ustadz kita membaca kitab, menyampaikan hukum-hukum Islam dengan dalil Al-Quran dan hadis, itu juga semua adalah bagian daripada zikir. Kira-kira jelas, Bu, ya? Sadayana terang terang. Alhamdulillah. Nah, baik,
Saya akan bacakan satu hadis sahih yang ada dalam kitab Sahih Muslim tentang majelis zikir, tentang majelis taklim. Nah, untuk apa? Untuk memberi support dan motivasi baik bagi diri saya maupun ibu-ibu sadayana, agar kita makin terdorong untuk lebih mencintai majelis taklim, majelis zikir yang ada di sekitar kita, insya Allah. Jadi dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada para sahabat, kata Nabi, yaitu kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala ada malaikat yang kerjaannya keliling. Jadi ada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, kerjaannya turun ke bumi, dia keliling. Ada yang ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Nah, jadi masing-masing berkelompok-kelompok itu mereka keliling seluruh dunia. Apa yang mereka lakukan? Di sini disebutkan fudulan yattabi'una majalisal dzikir. Mereka semua peduli, mau tahu tentang apa? Tentang majelis zikir. Jadi mereka keliling, Bu, nyari majelis zikir. Mau majelis zikir yang kecil ke, mau yang besar ke. Jadi yang dicari bukan yang besar-besar aja, bukan yang hadir ribuan aja, bukan. Majelis zikir walaupun 5 orang, 10 orang. Jadi majelis zikir yang mana saja, mau jamaahnya banyak ataupun sedikit, malaikat-malaikat ini keliling nyari majelis zikir. Mereka mau tahu, mereka peduli. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun, kata Nabi, kalau para malaikat itu begitu keliling mendapatkan satu majelis yang di dalamnya ada zikir, mengingat Allah, apa yang dilakukan oleh mereka? Qa'adu ma'ahum, mereka ikut duduk bersama di majelis tersebut. Alhamdulillah, ini hadis sahih, bukan hadis dhaif ini, saudara. Ini bukan hadis palsu, bukan hadis dhaif aja masih bisa diamalkan, apalagi hadis sahih. Nah sekarang Nabi yang cerita, kalau udah ketemu satu majelis yang ada zikirnya, itu malaikat ikut duduk sama-sama dengan jamaah. Nah makanya kalau tadi di pembukaan saya katakan, semoga kumpulnya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah. Nggak main-main tuh, karena di antara kita ada malaikat ikut hadir. Mereka ikut hadir, saudara, mereka ikut zikir, mereka ikut mengikuti kita punya acara sampai kita bubar. Nah kemudian di sini disebutkan, wa haffa ba'duhum ba'dha bi ajnihatihim, malaikat yang hadir itu membuka sayapnya. Ini di sekeliling kita dia buka sayapnya, saudara. Nah, dia buka sayapnya untuk apa, saudara? Untuk memohon kepada Allah agar melimpahkan rahmat bagi orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Nah, jadi kita ini semua ini sekarang lagi dipayungi dengan sayap malaikat. Malaikat punya sayap tubuh. Nah, kemudian selanjutnya lagi, hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sampai saudara malaikat begitu melebarkan sayapnya. Malaikat itu besar, bukan kecil. Sayap-sayap itu menutupi kita punya majelis, bahkan menutupi ufuk yang ada di atas kita, saudara. Nah mudah-mudahan dengan sebab itu para malaikat beristighfar, memohon rahmat kepada Allah, dilimpahkan kepada kita semua yang hadir dalam majelis. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza tafarraqu, begitu majelisnya bubar, ibu-ibu pulang, ustazahnya juga pada pulang, bubar ini majelis. Apa yang terjadi?
araju wa sa'idu ila sama. Malaikat-malaikat tadi yang baru hadir langsung saudara terbang menuju langit. Jadi mereka terbang, pokoknya kalau kita bubar mereka bubar juga. Selama pengajian belum bubar, malaikat nggak bubar. Nah, jadi ini yang jadi penyebab turunnya rahmat, barakah, maghfirah, yaitu bagi mereka yang hadir di majelis zikir. Nah, yang menarik, Nabi melanjutkan saudara, bahwa rombongan malaikat tadi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, fayas'aluhumullah azza wajal. Nah, Bu, saya berhenti dulu di sini. Kalau Allah bertanya kepada malaikat bukan berarti Allah nggak tahu, bukan. Allah udah tahu. Allah Maha tahu. Cuman kalau Allah bertanya kepada malaikat, itu merupakan tarbiyah ilahiyah, pendidikan ilahi buat malaikat dan buat kita semua. Jadi dari dialog antara Allah dengan malaikatnya tadi, malaikat mengambil pelajaran, kita juga yang disampaikan oleh Nabi ceritanya akan mengambil pelajaran. Jadi Allah bertanya, bukan Allah nggak tahu, Allah bertanya sebagai pembelajaran, pendidikan. Kira-kira jelas gak Bu? Jelas gak Bu? Ya, kalau saya kasih contoh, umpamanya kalau guru bertanya kepada murid, 1 tambah 1 berapa? Bukan gurunya nggak tahu. Nah, guru tahu, tapi guru mau tahu muridnya bisa apa enggak. Betul Bu? Betul Bu? Jadi nggak tiap orang nanya tuh nggak tahu, belum tentu. Bisa jadi yang nanya sebetulnya tahu. Allah yang Maha tahu. Kalau Allah bertanya kepada malaikatnya, Allah udah tahu apa yang sedang terjadi. Allah tahu apa yang ada di di benaknya para malaikat. Allah tahu. Nah, maka itu Allah bertanya kepada para malaikatnya untuk mendidik malaikat dan untuk mendidik kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan Allah kepada para malaikat? Saudara, wa huwa a'lamu bihim. Padahal Allah tahu apa yang dilakukan oleh malaikat, tapi Allah tanyakan karena ada pendidikannya di sana. Apa yang ditanyakan? Min aina ji'tum. Kata Allah kepada para malaikat tadi, kalian baru datang dari mana? Min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Kemudian para malaikat menjawab, fayaqulun, maka para malaikat menjawab, ji'na min indi ibadin laka fil ard, kami datang dari sisi hamba-hambamu di atas muka bumi ya Allah. Jadi tadi kami kumpul bersama mereka, bersama hamba-hambamu di muka bumi ya Allah. Kemudian yusabbihunak, mereka bertasbih kepadamu, mengagungkan, mensucikanmu. Wa yukabbirunak, dan mereka mengagungkanmu, bertakbir untukmu. Wa yuhallilunak, dan mereka membaca tahlil la ilaha illallah, mentauhidkanmu. Kemudian wa yahmadunak, dan mereka juga bertahmid, bersyukur kepada engkau ya Allah. Wa yas'alunak, dan mereka juga memohon, meminta kepada engkau ya Allah. Jadi malaikat tadi melapor, kami datang di atas muka bumi ini ya Allah, hadir bersama hamba-hambamu di atas muka bumi. Mereka ada yang tasbih, tahlil, tahmid, dan ada yang berdoa minta kepada engkau ya Allah. Kemudian ditanya lagi oleh Allah, wa madza yas'aluni, mereka minta apa? Mereka minta apa kepadaku? Nah, jadi sekali lagi Bu ya, ini Allah bertanya, bukan Allah nggak tahu. Allah tahu kalau hamba-hambanya yang berdoa sebanyak apapun, dimanapun, Allah Maha tahu. Sekali lagi Allah bertanya, pelajaran buat malaikat dan pelajaran buat kita. Habis ini kita lihat pelajarannya. Jadi Allah bertanya, wa madza yas'aluni, mereka itu memohon apa kepadaku? Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu, para malaikat menjawab, yas'aluna jannatak, mereka semua memohon surgamu ya Allah. Ayo saya mau tanya ibu-ibu, kalau lagi berdoa minta masuk surga gak? Minta masuk surga gak? Iya kan kita selalu minta masuk surga, betul?
Jadi selalu tuh Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta sorga kepada Allah, saudara. Oh, itu doa yang paling sering dibaca oleh umat di mana-mana. Nah, jadi para malaikat menjawab, mereka minta sorgamu ya Allah. Allah tanya lagi kepada para malaikat, wa hal ra'au jannati, apa mereka pernah melihat sorgaku? Jadi mereka minta aku punya sorga, mereka pernah lihat gak itu sorga? Kemudian dijawab oleh para malaikat, la ya Rabb, tentu mereka belum pernah lihat ya Allah engkau punya surga. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, fa kaifa lau ra'au jannati. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka belum lihat sorga aja udah minta sorga. Kira-kira bagaimana kalau mereka sudah pernah lihat sorgaku? Nah, itu nggak dijawab lagi tuh oleh malaikat. Jawabannya udah jelas tuh, bu, kita nggak pernah lihat sorga tapi minta sorga, betul? Kenapa? Karena yakin sorga itu indah, sorga itu bahagia, betul? Itu kan baru ilmu yakin, belum ainul yakin, belum hakul yakin, betul? Lalu bagaimana kalau ainul yakin? Nah, kalau ainul yakin artinya kita lihat itu sorga. Enggak lihat aja kita pengen masuk, apalagi kalau kita lihat. Nah, itu kalau kita lihat sorga, sekarang Allah unjukin begitu sorga, saudara, nggak berani kita maksiat kepada Allah, rugi. Orang kalau udah lihat sorga pengen buru-buru mati mau masuk sorga, dunia kelamaan. Nah, di dunia kelamaan, karena sorga itu adalah tempat yang kekal abadi dan tempat yang hanya ada kebahagiaan, nggak ada kesusahan. Nah, di sana hanya ada kegembiraan, kesenangan, nggak ada lagi itu duka, kesedihan. Nah, itulah yang namanya surga. Makanya Allah nyatakan kepada para malaikatnya, lihat tuh hamba-hambaku, belum lihat surga aja udah begitu pada minta, apalagi kalau mereka melihat surganya Allah. Kira-kira jelas gak, Bu? Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Tahu bedanya gak, Bu? Bu, mau tahu bedanya? Mau tahu bedanya? Jadi kalau ada orang dikasih tahu jangan megang api, jangan sentuh api, panas, nanti tangan kebakar. Orang ini percaya dikasih tahu begitu, itu namanya ilmu yakin. Begitu dia percaya, yakin, nah dia nggak kerjain, nah itu namanya ilmu yakin. Terus suatu hari orang tersebut melihat seseorang kebakar tangannya. Dia lihat ada orang main api, kebakar tangannya, munjurit kesakitan. Saudara, oh dia makin yakin, bener kalau gitu kena api sakit, perih. Dia lihat dengan matanya, itu namanya ainul yakin. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas. Nah, kalau orang tersebut satu saat lagi masak di dapur, dia sendiri yang kena api, dia rasain sendiri, oh iya benar, melepuh tangannya, itu namanya hakul yakin. Bu, paham Bu ya? Ibu-ibu dikasih tahu. Jadi ibu-ibu yang hamil, yang mau melahirkan, yang belum pernah melahirkan dikasih tahu sama temennya yang udah pernah melahirkan. Melahirkan itu sakit. Nah, dia yakin, dia percaya, itu namanya ilmu yakin. Terus satu saat dia lihat temennya lagi beranak. Dia lihat tuh temennya sakit. Dia yakin bener beranak sakit. Nah, itu namanya ainul yakin. Satu saat dianya yang beranak, dia rasakan sendiri sakitnya, itu namanya hakul yakin. Paham Bu bedanya, Bu? Jadi ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah sekarang kita lanjutkan. Lanjut atau udah nih? Lanjut. Kita lanjutkan, Bu, hadisnya sampai selesai, Bu ya. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat. Wa yastajiruna, kata malaikat, wa mimma yastajiruni, mereka itu berlindung kepada engkau ya Allah. Nah kemudian Allah bertanya ke malaikat, berlindung kepadaku dari apa? Para malaikat menjawab,
mereka berlindung kepadamu ya Allah min narik, dari nerakamu. Kan tadi doanya begitu. Doanya tadi Allahumma inna nas'aluka ridha nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Minta surga, berlindung dari neraka. Ditanya lagi oleh Allah kepada para malaikatnya, wa hal ra'au nari, apa mereka pernah melihat nerakaku? Para malaikat menjawab, la ya Rabb, tentu mereka belum pernah melihat nerakamu. Allah tanya lagi kepada para malaikatnya, berkenaan dengan itu, fakaifa law ra'au nari, mereka belum melihat nerakaku saja sudah ketakutan dengan neraka, belum melihat nerakaku saja mereka sudah mohon perlindungan dari neraka, lalu bagaimana kalau mereka sudah pernah melihat nerakaku? Bu, itu kalau neraka diunjukin depan mata kita hari ini, saat ini, semua akan langsung taubat, Bu. Nggak bakal ada yang berani maksiat lagi. Kalau diunjukin tuh neraka depan kita, dahsyatnya siksaannya, saudara, nggak bakal ada lagi orang yang berani bermaksiat. Makanya di situ dibutuhkan ilmu yakin, harus yakin betul neraka itu pedih, yakin betul. Kalau kita yakin betul, nggak berani kita maksiat. Kalau kita yakin betul, nggak berani kita berbuat zalim. Kenapa sekarang masih banyak orang yang berani korupsi, berani mencuri, berani membegal, berani melacur, berani macam-macam maksiat dilakukan? Karena dia kurang yakin dengan adanya neraka. Cuman di mulut aja, saya percaya ada neraka, saya percaya di mulut, tapi hatinya nggak yakin. Kalau orang betul-betul beriman kepada Allah dan yakin surga neraka itu hak, surga neraka itu betul-betul ada, maka orang tidak akan pernah berani sembarangan berbuat maksiat. Nah, singkat cerita, kita lanjutkan lagi. Setelah Allah nyatakan begitu, saudara, kemudian para malaikat juga mengatakan, ya Allah, wa yastaghfiruna, mereka juga mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Dalam pertemuan tersebut, selain mereka bertasbih, bertahlil, bertahmid, berdoa, nah, kemudian mereka meminta surgamu, mohon perlindungan dari nerakamu, mereka juga mohon pengampunanmu ya Allah atas dosanya. Lalu apa dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru. Masya Allah, kata Allah di hadapan para malaikatnya, qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni mereka semua. Nah, jadi sebelum malaikat ditanya, Allah nyatakan aku udah ampuni mereka semua, dari tadi udah aku ampuni mereka semua. Enggak sampai di situ, kata Allah, fa'ataituhum ma sa'alu, dan akan aku kabulkan, terima apa yang mereka minta, aku kabulkan. Kemudian wa ajartum mimma stajaru, dan aku akan jaga, lindungi mereka dari apa yang mereka berlindung, aku jauhkan mereka dari nerakaku. Alhamdulillah. Nah, setelah itu, Bu, ada yang menarik. Para malaikat kan bawa catatan nih. Wah, ini jamaah siapa aja yang hadir nih? Wah, ada catatannya tuh. Dari Lemanendet, dari Pekancilan, dari mana-mana tempat datang semua, saudara. Malaikat kan punya catatannya, ini yang hadir. Nah, ada pertanyaan dari malaikat kepada Allah. Jadi malaikat ini bertanya, Rabbi fihim fulanun abdun khatta, ya Allah, di tengah-tengah yang hadir itu ada seorang hambamu yang banyak dosa, banyak kesalahannya, dan dia datang juga niatnya bukan mau ngaji, ada urusan lain. Bu, ada gak kadang-kadang orang datang ke pengajian urusannya lain, mau nagih utang, ada gak? Atau mau lari dari penagih utang, ke pengajian aja, ntar dikit-dikit jam 12 ini penagih datang lagi. Ada gak, Bu, yang begitu? Ada gak? Iya, jadi ada yang ngaji punya niatnya seperti itu. Jadi ini malaikat nanya kepada Allah, ya Rabb, itu di tengah-tengah mereka ada hambamu hadir, tapi dia banyak salahnya, dia banyak dosanya, dia datang bukan untuk urusan pengajian, ada urusan lain. Nah, ini kira-kira bagaimana? Dapat juga gak pengampunan? Kan tadi Allah bilang aku ampuni mereka semua. Nah, sekarang malaikat tanya, yang lain ya ini bagus diampuni semua, yang ini bagaimana nih? Karena abdun khatta, seorang hamba yang udah banyak salahnya,
Jadi kalau disebut khata itu salahnya bukan satu dua, udah banyak salahnya. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat? Innama marra fajalasa ma'ahum. Sesungguhnya mereka itu, saudara, hanya sekedar lewat duduk sama mereka dengan tujuan lain. Saudara, kira-kira bagaimana, diampuni atau tidak? Apa jawab Allah? Walahu ghafartu humul qaumu la yasqi bihim jalisuhum. Dia termasuk yang aku ampuni karena dia duduk bersama orang-orang yang tidak akan rugi siapapun yang duduk bersama mereka. Alhamdulillah. Karena yang duduk kan yang banyak itu kan pada mau ngaji, niatnya semua ingin mencari ridho Allah. Nah, orang-orang baik seperti ini nggak bakal merugikan orang yang merapat. Jadi kalau ada yang merapat walaupun cuma mau nagih utang, ada yang merapat walaupun ada urusan lain, tapi dia ikut duduk, dia dapat keberkahannya, bahkan dia dapat magfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, enak gak bu? Enak gak bu? Apalagi yang datangnya ikhlas, cari ridho Allah. Wah, udah nggak usah diragukan lagi, saudara. Yang datang ikhlas karena Allah, dia akan dapat berlipat ganda, limpahan rahmat, barokah, magfirah. Alhamdulillah. Nah, maka itu ngaji bu, biar ngantuk-ngantuk dikit pahala tetap dapat bu. Bu. Nah, jadi jangan ada yang bilang ente tidur percuma ngaji. Enggak percuma, mungkin ilmunya kurang dapatnya, tapi barokahnya tetap didapat, rahmatnya tetap dia dapat, magfirahnya tetap dia dapat. Bahkan anak-anak kecil yang ikut belum ngerti apa-apa, anak kecil kan belum ngerti apa-apa nih bu, tetap dapat limpahan rahmat barokah. Barokah kan bukan buat orang dewasa saja bu. Nah, kalau magfirah memang untuk orang yang punya dosa nih. Tapi kalau anak kecil, saudara kan tetap dapat rahmat, dapat barokah. Sehingga anak-anak kita yang kita ajak ngaji, walaupun dia masih pada kecil, saudara, selain orang tuanya yang mendapatkan pahala, anaknya tetap mendapatkan rahmat dan barokah. Insya Allah anak-anak tersebut kelak dewasa akan menjadi anak-anak yang solehin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi yang saya bacakan barusan hadis riwayat, yaitu daripada Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan bersumber dari Abu Hurairah. Ada beberapa riwayat yang serupa, ada beberapa riwayat sehingga satu riwayat dengan riwayat lainnya saling melengkapi. Alhamdulillah. Nah, karena itu ibu-ibu, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kepada semua supaya jangan pernah ragu hadir di majelis taklim. Bukan majelis taklim sini aja, majelis taklim mana saja. Di Kampung Jawa ada majelis taklim, di Kerakal ada majelis taklim, di Cipayung ada majelis taklim, di Cilember ada majelis taklim. Di sekitar kita nih banyak majelis taklim, para habaib, para ajengan, para kiai, para nyai, para ustadz, para ustazah. Kalau ibu ada kesempatan hadir, sehat walafiat, ada kesempatan hadir. Hadir selama mereka mengajarkan kepada kita thariqah ahlus sunnah wal jamaah. Hadir dengan ibu hadir, dekat dengan para nyainya, dekat dengan para ustazahnya, dekat dengan para kiai dan ajengannya. Insya Allah akan semakin melimpahkan rahmat, barakah, magfirah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu ibu-ibu jangan lupa bahwa para ulama kita, ulama itu bukan laki aja bu ya, bu, yang namanya ulama bukan lelaki saja, perempuan juga banyak yang jadi ulama. Perempuan tuh yang paham ilmu tuh juga banyak. Sayyidatuna Aisyah itu faqihah, Sayyidatuna Aisyah itu istri Nabi, beliau perempuan sekaligus ahli fikih, pendapat-pendapatnya banyak dipakai oleh para ulama. Nah, jadi perempuan-perempuan ini bu ya luar biasa. Bahkan murid Imam Syafi'i Al-Muzanni itu punya saudara perempuan itu menjadi ahli fikih yang dikenal oleh dunia. Nah, jadi sekali lagi ulama itu bukan hanya lelaki, perempuan juga banyak jadi ulama. Nah, ibu kalau bertemu dengan ulama baik laki maupun perempuan yang soleh dan solehah, wajib kita untuk menghormati dan mencintainya. Kenapa?
Karena Allah yang nyatakan dalam Al-Quran. Pertama, Allah puji dulu para ulama yang soleh dan soleha. Apa kata Allah? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu yang takut kepada Allah adalah golongan ulama. Terus di ayat lain Allah nyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman dan mereka yang memiliki ilmu sampai beberapa derajat, beberapa tingkatan. Nah, kalau Allah yang maha mulia memuliakan ulama, kalau Allah yang maha tinggi meninggikan ulama, maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang banyak kekurangan wajib memuliakan mereka yang dimuliakan Allah, meninggikan kedudukan mereka yang ditinggikan oleh Allah. Jadi ibu jangan ragu-ragu, cintai para nyainya, para ustazahnya, para ulama dari kalangan wanitanya, cintai para ulama-ulama solehin yang laki-laki, solehat yang perempuan, karena itu adalah perintah Allah, insya Allah. Jadi jangan mau diadu-adu bu ya, bu. Ini kan sekarang ada mau ngadu-ngadu nih, Habib mah Habib mau diadu, Kiai mah Kiai mau diadu, Habib mau Kiai mau diadu domba. Jangan terpengaruh. Jadi kalau ada mereka saudara mau coba-coba adu domba Kiai, Habaib, Ustadz, ajengan, saudara, mereka adalah penebar fitnah yang harus kita jauhkan. Jangan hadiri acara mereka, jangan berikan mereka ruang ataupun tempat untuk mengadu domba umat. Apalagi di Jawa Barat ini, khususnya di Bogor, ini hubungan Kiai ame Kiai, Ustadz ame Ustadz, Habib ame ajengan, ini dari dulu hubungannya harmonis, betul. Bahkan mereka itu sudah banyak yang berkeluarga. Berapa banyak Habib pada jadi mantu Kiai ajengan di Bogor ini, betul. Nah, jadi udah bukan lagi hubungan pertemanan, tapi sudah hubungan musyawarah, hubungan kekeluargaan. Jadi Habib di Bogor, di Cipayung, di mana-mana bu, banyak ibunya orang Bogor asli, betul. Jadi jangan mau diadu domba, jangan. Ini yang ngadu domba ini nih PKI gaya baru. Nah, PKI gaya baru yang memang dibiayai oleh sekelompok orang yang ingin buat gaduh di Indonesia. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, amin. Mudah-mudahan Allah satukan kita dalam iman, Islam dan ihsan, amin ya rabbal alamin.